muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi pengenangan arwah semua orang beriman tahun liturgi C dengan tema "Kalau kemah kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan kediaman abadi di surga, maka kita tidak usah takut akan kematian, asal kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup." Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Santa Clara, tata laksana dari Catholic Family Ministry San Frades. Marilah kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Oh
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pagi tadi kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan sore ini kita diundang bersama-sama untuk berdoa bagi semua arwah umat beriman yang telah mendahului kita. Ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan dalam keadaan sudah siap, menyiapkan diri baik-baik. Tetapi mungkin juga ada sebagian dari keluarga kita yang dipanggil secara tiba-tiba, seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk bersiap-siap. Mungkin juga kita mengingat keluarga kita yang pada saat meninggal tidak sempat dilakukan doa seperti seharusnya atau biasanya karena keadaan tertentu. Untuk mereka semua hari ini, sore hari ini, kita berdoa. Kita mohon agar Allah yang berbelas kasih mengampuni dosa mereka, menerima mereka menjadi bagian dari keluarga kudus di surga. Dan saat ini pula, mari kita dengan rendah hati mengakui segala kesalahan kita, agar kita pun dianggap diterima secara pantas, ambil bagian di dalam perayaan suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Dikau.
Marilah kita berdoa. Saudara-saudariku, mari kita mengingat keluarga kita yang kita kasihi yang telah berpulang. Di dalam hati, mari kita menyadari kehadiran mereka di tengah-tengah kita dan kita berdoa untuk mereka di dalam hati. Ya Allah, kami mohon, berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu, jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Akan hari-hari dahulu kala aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu, aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus.
Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan,
Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan peristiwa yang kita peringati hari ini dan juga bacaan yang kita dengar pada hari ini dengan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Paus Fransiskus beberapa tahun yang lalu. Begini, Paus Fransiskus mengajarkan bahwa perayaan hari ini mengajak kita untuk melakukan dua perjalanan ganda. Dua perjalanan itu apa? Yang pertama adalah berziarah kepada atau ke tempat keluarga kita, orang-orang yang telah mendahului kita, di mana mereka dikuburkan atau diistirahatkan. Perjalanan yang kedua adalah kita berziarah bukan kemana-mana, tetapi ke dalam batin kita masing-masing. Mengapa kedua perjalanan ini penting? Karena ada dua hal yang ingin kita rasakan, yaitu dengan peziarahan yang dua hal itu, kita akan menemukan akar dari diri kita dan kita akan memperbaharui rasa syukur atas banyak hal baik yang telah kita terima dari Allah melalui orang-orang yang telah mendahului kita. Kita akan merenungkannya pelan-pelan. Yang pertama,
Paus Fransiskus mengajak untuk mengadakan ziarah ke makam batin kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, di dalam batin kita itu tersimpan begitu banyak warisan rohani yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita. Mereka meninggalkan kepada kita hal-hal baik di dalam batin kita. Maka kalau kita berziarah ke dalam batin kita, kita akan menemukan kembali nilai-nilai itu. Kita akan mengingat mereka yang telah melakukan banyak hal baik dalam diri kita. Maka kunjungan ke makam hati kita bertujuan untuk memperbaharui rasa syukur atas kehadiran mereka di dalam hidup kita selama hidup mereka. Maka ini juga menjadi kesempatan baik bagi kita untuk memaafkan kesalahan mereka, sekaligus kita meminta maaf atas kesalahan mereka. Maka inilah perjalanan yang pertama kita, yaitu berziarah ke makam batin kita, yang membuat kita bersyukur atas begitu banyak nilai baik yang ditinggalkan, diwariskan kepada kita dan menetap di dalam hati kita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam perjalanan yang kedua. Saudara-saudariku, apa yang telah dilakukan oleh banyak orang, terutama mereka yang telah meninggal, itu akan menjadi bagi kita sebuah akar yang menjadikan kita kuat untuk berdiri dan berbuah pada saat ini. Bagi kita orang Kristen, orang yang meninggal itu bukan suatu masa lalu yang sudah lenyap, yang sudah hilang, yang sudah kita lupakan. Melainkan adalah sebuah akar yang memberi kepada kita setiap hari kekuatan untuk tegak berdiri, untuk bertumbuh dan berbuah. Maka ziarah kita yang kedua ini adalah ziarah yang membawa kenangan yang berbuah. Saudara-saudariku, kita menjadi seperti kita yang saat ini bukan karena jasa kita melulu, tetapi juga karena orang-orang yang telah memberi banyak kepada kita, bahkan juga mereka yang sudah meninggal mendahului kita. Maka pada peziarahan kita yang kedua ini, kita merasakan kembali hangatnya kasih mereka yang telah mereka lakukan melalui banyak tindakan yang telah mereka buat bagi kita. Kita juga mengenang iman dan pengorbanan mereka. Mungkin ada pada saat ini di antara kita yang lalu mengingat nenek yang berdoa untuk kita setiap pagi. Atau ada yang mengingat ketekunan ayah orang tua kita melayani kita setiap hari. Atau ibu yang dengan jerih lelahnya seluruh tenaganya berjuang untuk kita semua. Itulah akar-akar yang membuat kita pada saat ini mampu berdiri tegak, bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Saudara-saudariku, kita mengenang mereka bukan sebagai orang-orang yang sempurna. Maka pada saat ini pun kita mengenang mereka yang mungkin masih membutuhkan doa kita untuk pemurnian mereka. Disinilah kita merenungkan misteri belas kasih Tuhan yang begitu besar yang menyambut semua orang. Maka dalam peziarahan kita yang kedua ini, kita mau berterima kasih atas akar yang kuat yang membuat kita berdiri. Tetapi kita juga memohon kepada Tuhan agar giliran kita juga menjadi akar yang kuat untuk generasi kita berikutnya, untuk anak dan cucu-cucu kita. Kita telah mempunyai akar yang kuat dari orang tua kita, maka selanjutnya kita juga menjadi akar yang kuat bagi orang-orang yang selanjutnya dalam hidup kita. Saudara-saudariku, dari kedua peziarahan ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya ingin menjawab pertanyaan ini sekaligus mengakhiri renungan kita sore ini dengan sebuah cerita pengalaman.
Saudara-saudariku, pada suatu saat saya mendampingi seorang ibu sepuh sudah lanjut usia. Dalam usianya yang sudah lanjut itu, dia menderita sakit yang cukup berat. Tetapi dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia merasa bahwa sakitnya itu menjadi sebuah cobaan, gelombang berat dalam hidupnya yang harus dia hadapi. Pada saat tertentu dia merasa bahwa waktunya untuk melepaskan hidupnya sudah dekat. Pada saat itu dia memberi hadiah kepada saya, meninggalkan sebuah baju ini. Di dalam adat Jawa, baju ini disebut sebagai motif parang rusak. Parang rusak itu artinya apa? Artinya adalah itu berbentuk seperti gelombang. Yang melambangkan adalah gelombang kehidupan yang tidak selalu ramah, tetapi kadang berat dan penuh cobaan. Dia yang selama hidup dalam sakitnya mengalami parang rusak, gelombang yang begitu besar. Menyerahkan ini kepada saya dengan maksud, Romo, saya sudah akan mengakhiri perjalanan hidup saya. Maka sekarang Romo yang harus melanjutkan. Semangat untuk tidak pernah menyerah. Semangat untuk berani menghadapi apapun yang terjadi. Seperti motif parang rusak di dalam kain batik ini. Dan saudara-saudariku, dari pengalaman bersama ibu sepuh itu, saya mendapatkan sebuah akar yang kuat. Di mana ketika saya menghadapi gelombang yang begitu besar, saya ingat parang rusak ini. Di mana parang rusak ini mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh berputus asa. Maka saudara-saudariku, mungkin saudara-saudari juga menemukan pengalaman yang serupa dari keluarga kita. Dan itulah yang menjadi bagi kita bekal untuk menghadapi perjalanan hidup kita selanjutnya. Saudara-saudariku, itulah inti dari harapan Kristiani. Kenangan kita akan mereka yang sudah mendahului kita menjadi akar yang memberi kepada kita kepastian, kekuatan, berdiri tegak, bertumbuh, dan selalu berbuah. Kita tidak hanya mengingat mereka bahwa mereka pernah hidup, tidak. Tetapi kita percaya bahwa mereka sekarang hidup di dalam Kristus. Maka mari kita membawa kenangan akan orang-orang kita yang kita kasihi. Bukan dalam bentuk batu nisan di mana kita selalu berkunjung setiap saat. Tetapi lebih penting adalah di dalam batin kita. Maka kita berziarah bukan hanya ke tempat nisan itu, tetapi ke makam yang ada dalam hati kita, yaitu peninggalan warisan rohani. Mari memelihara kehadiran orang-orang yang terkasih di dalam batin melalui doa, kasih, dan syukur atas teladan hidup mereka. Dengan cara ini, mengenang orang-orang yang sudah meninggal tidak memberi kepada kita kesedihan, tetapi memperbaharui rasa syukur. Saudara-saudariku, mari kita bersyukur atas begitu banyak pengalaman baik yang telah kita terima dari mereka dan kita jadikan sebagai akar kuat untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Allah adalah sumber kehidupan. Ia telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kepada kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, ya Bapa, panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita berdoa di dalam hati untuk intensi-intensi kita, untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan peziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
lo presentiamo perché diventi per noi tipo di vita eterna. Benedetto noi. Benedetto sei che Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Saudara-saudariku, sekarang mari kita bersama-sama berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima di dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang agung ini. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama keluarga kami yang pada hari ini secara khusus kami doakan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Orpoli sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di vita dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang mari kita berdoa bersama. Kita mendoakan cara baru hidup menggereja di keuskupan kita. Kita doakan bersama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaraan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah berpulang mendahului kami. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Theophilus Stephen William, putra dari Gaudensius Sutomo Willim dan Vincentia Limcai, dari Paroki Katedral Pontianak, dengan Ursula Monica Lavender, putri dari Stefanus Kurmin Halim dan Cecilia Sintacie, warga lingkungan Agnes. Rencana perkawinan tanggal 15 November di Gereja Katedral Santo Yosef, Pontianak. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Misa arwah di Taman Makam Gandus. Hari Minggu, tanggal 9 November, pukul 13 sampai pukul 14.30 akan diselenggarakan Misa arwah sedekanat Palembang. Umat sekalian diundang untuk berpartisipasi. 3. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan, tanggal 8 dan 9 November, diintensikan sebagai kolekte khusus untuk Hari Pangan Sedunia. 4. Penerimaan dana minggu lalu.
kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada semua petugas liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih atas persembahan diri Bapak Ibu semua menjadi berkat bagi kita. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.